Halo semuanya, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Menina Putri Wismurti, Kepala Pro dari Film Program 100% Manusia Film Festival 2022. Jadi malam ini kita akan ngobrol bareng dengan Kozi Rizal, sutradara film pendek dari Makassar. Film pendeknya berjudul Lika Liku Laki yang sudah terpilih di berbagai macam dan ditayangkan di berbagai macam festival film internasional serta juga didominasikan untuk salah satu film pendek terbaik di Piala Citra tahun lalu. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Cozy karena film Cozy yang Lika-Liku Laki-Laki atau dalam bahasa Inggrisnya Makassar is a football fans, is a city of a football fans, itu diputar dan terpilih di BFI Flare yang baru saja berakhir pertengahan Maret lalu. Dan kebetulan juga kami juga bekerja sama dengan British Council dan juga BFI Flare. Kami juga melaksanakan pemutaran film Five Films for Freedom yang juga merupakan film-film pendek dan internasional yang sempat juga terpilih dan diputar di BFI Flare. Bila nanti kalian ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan karena kita ada berbagai macam hadiah seru yang diberikan oleh Festival 100% Manusia serta juga diberikan oleh British Council. Hadiahnya apa aja bisa dicek di Instagram kami, ada goodie bag lucu, ada buku juga dan ada edisi terbatas buku dari salah satu desainer untuk Key Visual Festival di 100% Manusia Film Festival. Sekarang mari kita ngobrol dengan Cozy. Sebentar ya, aku undang dia dulu. Hai. Halo, halo, halo. Gimana suaraku, Kak? Halo. Aman, dah Ya, ya? kedengeran. Kedengeran kok. Oke, good, good. Ya, sebentar. Kozi sebentar ya. Saya harus memanggil seseorang dulu karena dari tadi orangnya dipanggil tidak bisa. Kebetulan aku lagi Oke. ada di rumah ibuku, jadi ya, sorry. Ya, halo. Apa kabar kamu? Udah jam berapa sekarang di Halo, Makassar? baik. Udah jam 8 ya? Jam 8 malam. Kak Putri Udah jam gimana 8. kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baru aja tadi sempat buka. Oke. Kamu berpuasa kah? Iya, puasa. Puasa juga ya. Udah sempat buka ya dari tadi ya berarti. Udah Wah, udah ada. dari 2 jam yang lalu. Iya, lebih cepat. Wah, sudah ada yang bertanya, wih, Kak Kozi. Yes, itu Harry. Buat, Kita sama-sama ke Tampere kemarin. Dia filmnya lolos oh, juga. oh Yes. masuk ke Tampere juga. Mhm. Dia filmmaker Oh, dari oke, oke. Sumba, cuman dia kuliah di Malaysia. Terus kita ketemu di Tampere kemarin. Oh, oke, oke. Iya. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu dengan dirimu menceritakan tentang dirimu. Siapa sih Hmm. Kozi Rizal itu? Terus Yes. sudah membuat apa aja dan mungkin juga bisa diceritakan sedikit tentang filmnya. Oke, halo semuanya. Nama aku Kozi Rizal. Saya sutradara dan penulis skenario. Jadi saya awal mulanya itu bikin film di 2018. Sedikit konteks, saya tidak sekolah film sama sekali. Saya belajar film itu dari menonton film sebenarnya. Jadi menghadiri beberapa film festival seperti 100% Manusia. Dulu juga sempat tinggal di Jakarta setahun dan di Bandung itu sekitar 5 tahun. Dan setiap tahun tuh kadang biasanya kayak Europe on Screen kan ada pemutaran di berbagai kota di Indonesia. Kayak di Bandung juga ada kan. Dan aku sering ikut itu di festival itu dan menonton banyak sekali film. Dan di situ menjadi kayak uh, memicu saya untuk tertarik untuk menjadi filmmaker sih dari situ gitu. Jadi basically belajar filmnya dari menonton film sebenarnya kayak gitu. Jadi justru Dan oh karena sama sekali nggak ada sekolah nggak sempat sekolah film ya belum jadi langsung gara-gara karena nonton film. iya,
Cuma emang dari kecil emang udah ngerasa gitu kayak pas 5 tahun itu pas nonton film, kayaknya waktu itu nonton filmnya Kariri yang Petualangan Serina, terus kayak this is something that I found really interesting, dan kayak pengen gitu loh kayak, wah gue ntar kalau udah dewasa pengen bikin something like this gitu, kayak gitu. Yes, Ya, jadi jadinya. justru karena menonton filmnya pertama-tama tuh karena menonton filmnya Mas Riri, jadi akhirnya Hmm, terinspirasi untuk yang lain-lain. iya, itu very magical banget waktu nonton Petualangan Serina, kayak nonton film di layar gede, terus kayak tirainya kebuka dan lagunya gitu, kayak oh my god, this is a very magical experience, dan gue Oh tuh ya kayak ampun. pengen kayak pengen bikin something like this in the future and wanna like give the same experience to people gitu. Hmm. Itu waktu umur berapa tuh kamu nonton Petualangan Sherina? Petualangan Serina kan rilisnya tahun 2000, itu masih lima Mm-mm. tahun masih kecil banget, masih TK. Ya ampun. Terus nontonnya sama sama Yes. keluarga gitu? Di bioskop atau Iya, sama gimana? keluarga. Yes, dan itu ingat banget kayak bioskop tuh karena dulu belum ada kayak Tix, belum MC, kita benar-benar kayak Heeh. ngantri sebelum bioskopnya buka. Terus kayak luckily we got the tickets, terus kayak menonton film itu pengalaman yang sangat magis sekali gitu. Karena kan Heeh. it's something that I've never seen before, kayak Heeh. nonton nonton sebuah tayangan di TV kan sama bioskop itu ternyata beda banget experience-nya gitu. Mhm. Itu baru sadarnya di pas nonton Petualangan Serina. Oh, baru sadar dan akhirnya sejak saat itu kan baru 5 tahun waktu saat menonton Hmm, Petualangan Sherina. Nah, jadi pada hmm, saat itu apalagi yang film-film apa lagi sih yang sempat ditonton sebagai usaha pembelajaran dirimu? Jadi pas udah Petualangan Serina itu, jadi satu hari ibu aku kan punya handycam. Mm-mm. Kayak biasanya dia taruh di bawah tempat tidur kan, yang handycam Mm-mm. yang masih mini DV gitu loh. Dan kadang di momen dimana orang tua pada nggak ada di rumah, terus aku kayak nyolong gitu handycam, terus kayak manggil untuk teman-teman tetangga. Kayak yuk bikin film yuk gitu, gue jadi Mm-mm. sutradaranya, kalian jadi aktornya gitu-gitu. Terus kita kayak recreating the scenes from the film yang kita nonton gitu bareng-bareng. Jadi kayak dulu kan di rumah tuh deket banget sama rental VCD. Jadi kadang kita tuh kayak yang kebetulan tetangga kita juga dan kita kayak sangat akrab gitu. Kadang kita mampir ke tempat dia dan apa sih film yang baru hari ini gitu. Cuman dulu waktu kecil tuh masih grew up dengan film-film yang sebenarnya nggak terlalu cocok buat ditonton sama anak-anak, kayak film-film yang apa sih yang monster memakan manusia kayak Anaconda, Crocodile, kayak Cannibal Holocaust gitu-gitu. Terus Serem-serem kayak ya ternyata ya filmnya. serem-serem sekali. Anaconda itu serem loh filmnya. Iya, dan kita recreating the scenes gitu pakai handycam gitu. Seru sih. Nah, as I grew up, SMA tuh kayak uh, tontonan jadi sedikit berbeda ya. Jadi kayak ngerasa bahwa Hmm. ternyata ada udah mulai aware dengan Oscar, dengan Golden Globes gitu-gitu. Jadi kayak tiap tahun tuh pasti ngelihat siapa sih yang dapat nominasi Best Picture gitu. Terus kayak Mm-mm. ini film apa? Gue pengen deh nonton film-film ini gimana ya gitu. Akhirnya gue menjadi apa sih kayak menjadi member di tempat rental VCD. Waktu itu masih member di Odiva kalau nggak salah. Odiva itu tuh jauh banget dari rumah gue dan gue masih jalan kaki. Jadi gue kayak mesti jalan kaki like tuh 2 sampai 3 kilometer gitu loh. Lumayan ya Jadi 15 menit paling enggak iya, ya jalan kakinya. iya, 10 sampai 15 mm-mm. menit. Ya, iya jadi gue nonton film-film yang dapat nominasi Oscar gitulah. Jadi kayak mulai terangsang bahwa oh ternyata tuh film tuh filmmaker itu banyak gitu dari luar gitu, uh, dari Indonesia, dan banyak juga yang bagus banget yang ada di Oscar gitu-gitu. Hmm. Jadi udah mulai langsung kepo sama, pokoknya tiap ada Oscar gue langsung kepo sama film-film yang dapat best cinematography misalnya, atau yang dapat best Oh, picture gitu-gitu. Nah, oh jadi oke. mulai agak kaya ininya, agak kaya literasi filmnya kan. Nah, pas nyampe di Bandung, terus kayak
gue kan pernah kuliah bahasa, bukan kuliah, kayak les bahasa Prancis dulu di selama Hmm, di CSF uh, Bandung waktu itu. ya dua no 3 tahun 3 tahun dulu les bahasa Prancis. Nah di situ mereka suka ada pemutaran film-film Eropa biasanya seminggu sekali. Akhirnya gue udah langsung aware tuh sama film-film Prancis kayak filmnya François Truffaut yang 400 Blows, Mm-mm. eh, filmnya The Blue is Warmer Color, itu nontonnya di IPI semua. Jadi Mm. gue ngerasa kayak wah kayaknya emang literasi filmku tuh masih kurang banget, dan itu banyak banget film yang non Hollywood gitu, Heeh, kayak heeh. banyak banget film-film yang oke yang dari negara-negara Eropa. Jadi setelah itu jadi ngerasa bahwa kayaknya emang aku tuh kudu kepo sama film-film yang dari negara lain deh. Jadi nggak langsung nggak cuman di Hollywood, di Prancis, mungkin di negara lain juga pada oke-oke kayak di Iran, itu banyak banget yang bagus film-filmnya. Jadi karena kepo sama film-film ini jadi kayak semakin terasa gitu, kayaknya gue tuh pengen uh, someday bikin film gitu, tapi sedikit ada unsur-unsur dari Irannya, dari Prancisnya misalnya, dari Mm-mm. Jermannya, kayak gitu-gitu loh. Ya, ya, ya. Uh, Berarti, jadi Cozy tu parle français? un petit peu. Très bien. Tapi gue udah ini sih udah mulai berkurang ininya skill bahasa Prancis karena it's been like udah 5 tahun yang lalu. Jadi emang gue tuh dulu Ah, pengen les bahasa Prancis simply because I wanted to get scholarship di Prancis kan ah, untuk sekolah heeh, film. Cuman rupanya heeh. adalah untuk masuk ke kampus itu dan dapat scholarship itu kita harus lulus bahasa Prancis itu minimal C1, dan P2 aja itu susah Wow. banget, kayak Iya, gue kalau lulus gue harus aku kayaknya nggak ngulang nyampe. berkali-kali, terus gue kayak di momen kayak I'm done with this gitu, kayaknya udahlah gitu, kayaknya belajar otodidak aja gitu film. Iya. Ah, gitu tadi. Jadi rencananya tadi tuh sempat sempat bahasa Prancis agar bisa kuliah nanti untuk selanjutnya Yes, untuk si. Cuma ternyata sampai ya. B1 sama. Aku juga cuma sampai B1, paling B2. B2 ada yang sampai B. Oh ya, Nggak kalau B2 sanggup tuh ke masih C1-nya. seenggaknya masih bisa lanjut kuliah teknik lah gitu. Kalau film kan seenggaknya kita mesti punya harus ada C1 at least. Dan C1 Iya, kan kayak setara apa sih? Kayak setara S1 bahasa Prancis kan. Itu susah iya, banget. betul. Yes. Jadi Gak kayak apa-apa, ya yang penting kan begitulah. masih masih inget Yes. sedikit-sedikit lah. Jadi nanti kalau Ya, seandainya siapa tahu bisa ke sana kan, jadi bisa iya. Jadi ngobrol. uh, kalau ada yang ngomongin jelek gitu kan di Prancis kan gue bisa tahu dikit lah. Gitu. Alhamdulillah ya bisa tahu Iya. dikit. Nah, untuk aku jadi penasaran. Tadi kan kamu bilang waktu kecil gara-gara petualangan Sherina, terus kamu juga akhirnya mulai belajar film sambil pakai handycam orang tua kamu gitu. Nah, itu tuh masih ada nggak sih film-film yang waktu itu kamu bikin? Masih ada, dan gue agak malu sebenarnya untuk menunjukkan. Jadi Kenapa? ya, jadi sebelum gue kuliah kan gue beres-beres tuh, gue ngotak-atik kamar gue lah gitu. Terus kayak gue nemu Mm-mm. mini DV-nya masih utuh Mm-mm. gitu. Oh, mini Akhirnya DV-nya gue masih ada. masih ada. Akhirnya oke, kayaknya ini gue harus digitalisasi gitu. Akhirnya Hmm. digitalisasi berhasil dapat file digitalnya dan masih ada di hard disk gue sekarang. Cuman kayak gue Mm-mm. kayak ngeliat itu kayak aduh ini eh, sangat memalukan gitu, kayaknya gue akan simpan aja gitu, kubur dalam-dalam. Gitu. Nanti saja. Mungkin siapa tahu bisa berguna nanti lain kali, ya kan? Ya, yes. I don't know, maybe kayak dokumenter, maybe ya, tapi nggak tahu sih. Iya. Nah, terus juga aku ingin bertanya sih sekarang ngobrolin soal film Lika-Liku Laki itu inspirasinya apa? Ini mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Mungkin juga pada saat pemutaran film kamu di BFI Flare, di Tampere atau di Sundance mungkin juga pernah sempat ditanyakan. Em, ya, bagaimana sih sebenarnya inspirasi ceritanya? Kenapa akhirnya membuat seperti itu? Terlepas dari Makassar memang kota sepak bola. Oke.
Jadi inspirasinya sebenarnya dari pengalamanku grew up di kota Makassar gitu sebagai Mm-mm. orang pria. em, jadi ingat banget dulu kan aku waktu kecil tuh suka menyukai hal-hal yang tidak tidak diasosiasikan dengan laki-laki gitu. Kayak Mm-mm. gue suka musikal gitu kan, gue suka Sherina dan segala macam dan gue nggak suka bola. Jadi ketika para cowok-cowok ini ngumpul, mereka bahas bola kan. Terus kayak Mm. gue nggak bisa nimbrung dan nggak bisa relate dengan percakapan mereka gitu. Dan ada satu momen gue kayak bilang aja langsung gue nggak suka. Sorry, gue nggak nonton bola semalam gitu. Nggak terlalu suka nonton bola juga sih. Terus Mm. kayak ini teman-teman gue langsung pada ngatain, apa sih lu cowok kok nggak suka bola lu gitu. Kayak mending lu pakai rok aja, lu nonton Sailor Moon aja gitu-gitu kan. Jadi kayak eh, pengalaman itu jadi ngerasa kayak outcast gitu kan, jadi I felt alienated Mm. karena nggak ada teman-teman laki-laki gue pengen ngumpul sama gue karena mereka ngecap gue misalnya banci gitu-gitu kan, Mm. kayak gitu. Jadi kayak eh, gue grew up sendirian, very lonely. eh gue akhirnya kayak ya udahlah kalau ada yang berteman sama gue gak apa-apa deh gitu, cewek cowok terserah gitu. I was very welcoming ketika ada yang nyamperin gue. Tapi Mm. ketika gue nyampe SMA, eh, ada satu momen kayak gimana kayaknya gue harus menghindari segala jenis opresi ini deh gitu. Kayak I think waktu itu high school is very important age, kayak harus Ya. berkesan gitu kan. Kayaknya gue harus punya teman banyak, kayak gitu harus keren lah gitu. Mm. Ada satu momen gue harus kayak mengadopsi hal-hal yang berbau maskulin gitu loh, kayak for Mm. example kayak pro suka bola. Di SMA kan tuh gue dulu ada Piala Dunia tahun 2010 Ya. yang Afrika itu kan, Mhm. orang-orang kan tiap nonton pasti besok pagi ini dibicarakan gitu, tapi Ya. eh, apa pertandingan bolanya kan suka mulai jam 2 jam 3 pagi itu, gue mesti bela-belain bangun untuk simply menonton bola gitu dan bisa diobrolin keesokan harinya, just simply untuk Oh. bisa berbaur dengan teman-teman gue. Itu salah satunya. Terus yang lainnya adalah misalnya kayak merokok gitu. Gue ingat Mhm. banget dulu waktu awal-awal kayak lu cemen banget sih suka laki kok kagak ngerokok gitu, gitu-gitu. Jadi I have to force myself to smoke. Jadi gue Mhm. maksain ngerokok padahal gue tahu gue nggak bisa. Kayak a simple Jadi thing adegan gitu itu gue benar-benar tahu. adegan itu terinspirasi dari pengalaman berarti ya? Iya, Pengalaman nyata ya? ya. Mhm. Apalagi ya banyak banget kayak uh, dulu tuh sempat heboh heavy metal gitu-gitu yang lagu scream-scream gitu. Gue tuh benar-benar go all the way, kayak gue beli baju metal yang sebenarnya gue nggak tahu ini band siapa gitu, kayak aneh banget. Terus kayak ya udah kita have fun lah gitu, ke gigs, nonton bola dan segala macam. Tapi at ketika gue pulang gue capek. I mean, ya, this is not me at all gitu. Gue ngeliat Mhm. diri gue di cermin kayak waduh ini bukan lu banget, kayak come on lah gitu. Ya, Akhirnya akhirnya jadi capek capek banget, kayak ya, emotionally drain kebayang. gitu. Yes. Nah inspirasinya dari situ sih kak. Jadi gue pengen bikin film ya berdasarkan pengalaman itu, Mhm. tentang ya simple tentang remaja yang ingin Ya. berbaur, tapi at the same time gue juga ini sih, gue juga um, concern mengenai definisi maskulinitas di kota gue sendiri gitu. Jadi ketika gue Ya. pulang ke Makassar, jadi kan setelah gue SMA itu kan ke Bandung, ke Jakarta juga kurang lebih itu 6 tahun kuliah dan kerja, dan pulang-pulang itu Mhm. gue kembali lagi ke Makassar. Terus Oh, kerjanya di gue luar Makassar waktu itu? iya gue kerja di Makassar, kerja di Jakarta sama di Bandung. Terus Mhm. balik lagi ke Makassar for some reason. Gue masih ngerasain itu, masih ngerasain lu tuh cemen banget sih, kayak nggak macu banget tuh, gak suka bola gitu, kayak Mhm. kagak ada perubahan, jadi kayak kesal sendiri.
ini dari gue kecil loh sampai sekarang gitu. Kok Ya, masih aja gitu kayak gini. Jadi kayak ya problemanya masih sama ya, isunya masih yeah. sama ya. So I think ya, so I think I need to talk about this. Jadi kayak at the same time gue ngerasa kayak kok definisi menjadi lelaki tuh kayak sempit banget gitu loh di sini gitu. Kayak nggak boleh Ya, nangis, harus kuat, nggak boleh ya. baper gitu, harus ngerokok, harus suka bola. Jadi kayak, waduh, kayaknya gue harus bikin film tentang ini gitu. Jadi gue simply mengambil pengalaman gue as a kid, as a Mhm. teenager, terus ya sedikit terus digabungkan dengan kerasan gue tentang uh, masculinity in my city dan juga tentang misogyny, tentang toxic masculinity and how it's strongly connected with homophobia and Ya, sexism and violence gitu kan. Nah, ya. jadilah gitu skenario ini gue buat um, di tahun 2018 kalau nggak salah gue mulainya. Dan Iya. produksinya langsung berjalan di tahun 2018 itu atau baru kemarin 2019 sebelum pandemi? Uh, Setelahnya idenya dari 2018. Nah, Mm-mm. pas jadi kan sebelum nikah Adikku Lagi kan aku pernah bikin film pendek juga yang Anissa. Mm, Pernah diputar ya, juga di 100% Manusia acara Monthly screeningnya kalau nggak salah. Nah, mm-mm. film itu kan dapat grand karena apa filmnya menang di Mobile Film Festival di Paris Ya, dan karena kita menang kita dapat short film grand untuk memproduksi satu film pendek lagi selanjutnya. Awalnya mm-mm. itu bukan untuk bikin film Nikah Laki, Oh, cuman buat film yang lain. film yang lain. Gue mau bahas tadinya mau bahas tentang keberagaman gender di Bugis culture. Tapi Mm-mm. karena si produser di Paris bilang bahwa waduh susah nih kalau lu mau bahas uh, the fifth gender di Bugis culture dalam waktu 15 menit. Lu ada skenario lain gak sih? Akhirnya gue kasih laki-laki dan dia sangat menyukainya Ah, gitu. oke. Jadinya malah langsung pindah ke project laki-laki. Dan pas dia udah setuju draft satu, nah dia langsung bilang kayaknya lu butuh produser deh gitu. Mm-mm. Terus akhirnya ketemu sama Mbak Mat Mendi Barahimin dari Mm-mm. Tanah Films. Ya, Akhirnya kita ngedevelop bareng. Akhirnya dia ngajakin Kak John. mm-mm. Kak John jadi berdua produsernya sekarang. Ya. Ngedevelop bareng lagi. Skenario makin matang. Tiba-tiba Mbak Mendi harus mundur for some reason. Mm-mm. Ini cuman Kak John doang gitu. Mm-mm. Ya gitu sih. Jadinya produser pun cuman Kak John. Sekian. Mm-mm. Yes. Dan itu berarti mulai produksinya karena waktu itu sudah ada 2018, berarti seperti pandemi kah produksinya atau udah Sebelum 2019 ya? pandemi, sebelum awal 2020. Jadi Oh, awal di awal 2020 2020. ya Oh, masih kita mulai sempet, sendiri. masih aman lah ya waktu itu. Yes. Tapi kita baru postnya itu pas di 2020 akhir. Ah, oke. Uh, yes. Untuk Kayak gitu sih. post pro-nya ya, berarti ya di sekitar Mhm. 2020 akhir ya. Oke, oke. Yes. Oke. Nah, terus jadi ketika 2020 akhir, akhirnya setelah sudah jadi, itu sudah diputar di mana kamu dirimu dan produsermu John itu akhirnya memutarnya di mana saja. Kalau nggak salah kan aku lihat juga ada di Sundance, masuk ke Hmm. Sundance dan Hmm. festival-festival Ya, lainnya. ya. World premiere-nya itu di Minikino sebenarnya. Mhm. Um, Di Bali. ya di Bali. Terus at the beginning kita kayak wah kayaknya ini film nggak kemana-mana karena kan pas diputar di Minikino penontonnya cukup sepi gitu kayak pemutaran pertama kayak 2 orang doang yang datang Oh, kayak karena ini masih pandemi ya kalau nggak salah ya ya waktu masih itu ya pandemi 2021 ya ya kalau pemutarannya. Mhm. ya masih pandemi terus kayak oke lah kayaknya nih film mungkin because of the pandemi juga kayaknya nggak mungkin kemana-mana gitu kan Ya, maksudnya nggak banyak yang tahu juga gitu karena ya. kan Minikino juga waktu itu kan cuma offline screening jadi banyak banget yang nggak bisa hadir. Terus Oke. totalnya filmnya menang di Minikino, dapat Best Fiction Short. Kita kayak langsung ada sedikit cerca harapan lah gitu. Orang-orang udah mulai notice siapa nih Uzi gitu. Kayak habis itu kita submit di Sundance Film Festival Asia dulu, yang Asia dulu. Mhm. Jadi Ya, yang Asia. Sundance dia setiap tahun dia bikin festival regional kayak Ya, Sundance Hong Kong, di bulan London dan
Iya, di bulan Iya, Agustus ya kalau nggak salah ya. Agustus atau Juli Agustus gitu ya. September, September Oh, akhir. September ya sekarang. Oh, Iya, oke. September akhir. Terus menang lagi kan. Oh wow Hmm. gitu kayak langsung banyak yang ini, banyak yang notice langsung gitu. Di notice eh, sama orang-orang, saya sama filmmaker-filmmaker yang sangat gue sanjungi banget gitu. Kayak oh my god, udah sampai segini kayak kayak Bang Joko juga udah nonton. Oh kayak I was so flattered. Bang Joko nonton gitu dan he loves it very much. Terus kayak habis itu karena Sundance Asia eh, kita dapat kayak consideration for the Sundance Film Festival di Utah kan. Mm-mm. Cuman kupikir kayaknya nggak mungkin sih karena kan yang daftar aja ada 10.000 apa ya 10.000 film pendek gitu dan kepilih cuman yang mereka pilih akan cuman 59 film pendek kan. Jadi kayak Iya. even nggak nyampe 1%-nya gitu. Kayaknya Mm-mm. udah Mm-mm. sulit. Terus pas November, no no no, Oktober akhir ada email dari Sundance bahwa film kita lolos di Sundance Utah. Terus kayak kayak mimpi, kayak nyubit-nyubit tangan sendiri gitu. Lihat temen gue, anjir ini beneran Sundance. Dia kayak, wow. Iya, terus kayak dia ngasih Laurel gitu. Oh, kayak gini Laurelnya Sundance. Jadi taruh di poster. Terus ya udah, kita langsung pack our bags gitu-gitu, prepare our things and budget for Sundance. Terus 1 hari setelah visa kita approve, tiba-tiba Sundance membuat announcement kalau festivalnya Jadi cuma online. online. Oh wow, kita sangat terpukul, kita sangat sedih karena semuanya sudah prepare ya, semuanya Jadi jadi akhirnya online. batal lah ya, nggak Iya bisa ke batal, sana. Tapi kan iya, paling nggak sudah ada visa Amerika, jadi siapa tahu nanti film yang lain bisa diputar, gitu kan? Kita selalu mengambil yang iya, positifnya aja, Kozi, ya, kalau kayak gitu. iya, iya. Jadi kayak oke, gue gak jadi Sundance tapi seenggaknya gue masih ada 5 tahun lah, Iya, betul. 5 tahun ke depannya Jadi, gitu untuk iya, Sundance. jadi lo Ya, punya waktu 5 tahun untuk bikin 5 film. Jadi exactly. Ya, gimana caranya, uh, gue nggak tahu deh tuh nanti lo bikinnya gimana. ya, isi lah ya. Mm-mm, betul. Nah, Ya, terus kan tadi nyantai sudah lah. betul, sudah di Sundance. Tadi itu kebetulan pas kita tadi lagi ngomongin soal isu yang lo hadapi dari kecil sampai ketika lo kerja, lo balik lagi ke Makassar, bahwa orang-orang tetap ngomongin soal ketertarikan laki-laki dengan olahraga bola. Terus tadi ada yang nanya, padahal kan laki-laki ada nggak cuma suka olahraga bola aja ya. Nah, gue jadi Hmm. penasaran nih, lo suka olahraga apa misalnya? Gue tuh olahraga suka sebenarnya. Cuman yang gue suka tuh cuman badminton doang. Karena very intense gitu loh, very Iya, seru kan? adrenaline rush. Lari-lari ke sana kemari, Seru. iya. Heeh. Iya. Kalau bola kan kayak kagak seru banget karena kan lama gitu kan, very slow pace. Apalagi kalau misalnya Bener. kagak ada yang gol gitu kayak oke, this is very nodding off gitu kayak apa sih serunya gitu. Heeh, heeh, Kalau heeh. kalau badminton kayak sana kemari gitu, kayak Iya. memicu adrenalin. Iya, betul betul Heeh. betul. Nah, tapi itu tetap nggak dihargai juga ya kalau di Yes, Makassar. gue udah suka olahraga loh, come on lah gitu. Masa gue nggak bisa dianggap menjadi salah satu dari kalian? Aduh, sedih sekali ya. Crazy. Tapi aku Iya, terus terang, I can feel you karena aku juga mengalami hal yang sama dengan kamu gitu. Kalau misalnya anak-anak perempuan lainnya suka main boneka-bonekaan, aku sukanya main bola. Jadi gimana dong kita ketukar. ya, Jadi ya, kalau ya. kamu ngomongin soal masculinity toxic, mungkin aku ngomongin nanti akan femininity toxic ya. Karena kalau feminin harusnya Ya, mainnya di harusnya ada, dapur, ya, main. harusnya ada gitu, yes. Karena I believe that every gender uh, could likely to experience that gitu. Betul, iya The betul. gender norms and stuff like that. Iya, nah mungkin itu juga Uh, yang membuat filmmu akhirnya juga bisa diterima tidak hanya hmm, di Minikino, tapi di Festival Sundance Asia dan Sundance di ya. Utah. Dan abis itu Hmm, keliling kemana lagi? Terakhir kan kamu ke BFI Flare dan ke Tampere ya filmnya. Nah itu ya. akhirnya bisa pergi, itu tuh gimana tuh? Mungkin bisa diceritain. Ya, itu berkat Sundance Utah sebenarnya. Jadi kayak pas Oke. kita, iya itu, aduh, like once kita
got selected at Sundance Utah, itu banyak banget screener request dari so many festival. Salah satu itu BFI Fair. Mhm. Kayak minta ini dong, screener dong gitu. Mhm. Dan kita malah nggak submit secara manual, dia langsung ngelihat filmnya aja, minta link, kita kasih link, Iya. contohnya dia mau filmnya diputar gitu. Jadi Mhm. menurutku Sundance tuh very beneficial banget. Ya. Mhm. Uh-uh. Jadi bener ya. Jadi memang betul kalau misalnya kita memiliki sebuah karya, terutama termasuk karya film pendek ya, tidak hanya karya film besar, kalau memang bisa dimasukkan ke festival, kalau bisa semua orang nonton dan bisa diikutsertakan di festival manapun ya. Maksudnya nggak pilih-pilih, dikirim aja gitu, ikutan daftar aja kan berarti. Yes, exactly. Yes. Karena kamu sendiri tadi bilang kan kamu nggak pernah ya nggak nyangka kan bakal kepilih, udahlah pasti nggak kepilih, nggak menang kayak gitu-gitu kan, tapi ternyata malah menang kayak gitu. Iya kan, mana tahu gitu, karena kan Betul. festival-festival kan seleranya pada beda-beda ya. We never know Yes, gitu. betul. Jadi ya work hard lah if we want to try to submit it gitu. Mm-mm. Nah, terus Tapi pas di aku makin BFA kesini makin ini kak, makin kayak udah mulai ngerasa gitu, kayak apa tuh? Ngerasa once apa? aku kenal Kak John kan, Kak John memberikan banyak eh, film-film pendek buat aku nonton, yang Mm-mm. istilahnya Sebagai lolos referensi. di lolos di Sundance, Locarno. lolos di Locarno, Berlin, lolos di Venice. Terus gue kayak udah mulai ngerti selera-seleranya gitu loh kak. Kayak Venice Oh, tuh kayaknya doyan yang kayak gini filmnya, Sundance tuh sukanya kayak gini, Berlin tuh sukanya yang agak bizar-bizar, yang agak yes. eksperimental, yang di shot pakai 16 mili lah, 8 mili gitu-gitu. Jadi kayak ya udah mulai merasakan ininya seleranya mereka. Iya, kan berarti kamu juga beruntung punya produser seperti John yang udah juga dapat kisi-kisi lah ya dari festival film internasional. Ya, yes, yes. Oke, nah sekarang kita ngobrolin soal pengalaman kamu di BFI Flare yuk. Itu Hmm, jadi pas pertama kali screening di sana tuh gimana sih? Kebetulan aku belum pernah ke BFI Flare, tapi kalau hmm, ke Berlin aku sudah sering atau ke hmm, Cannes atau ke Venice gitu. Cuma kalau ya, ya ke BFI Flare aku belum pernah. Juga bisa diceritain kayak gimana pemutarannya di sana? Apakah kan gini, hmm, kalau di Berlin pemutarannya bisa untuk publik, hmm, penonton biasa bisa datang. Tapi kalau di Cannes ya. kan hanya orang pelaku film, orang yang bekerja di film industri yang bisa ikutan nonton gitu ya. Kalau di Cannes, Oh, iya kalau di Cannes nggak seperti bisa itu. Kalau random di people gitu kayak nggak public viewers nggak bisa ya? nggak bisa. Kalau di Berlin kan Oh, masih bisa ya, masih masih orang ah, masih bisa beli tiket gitu, masih bisa beli ya, tiket. Cuma kalau di Cannes sama sekali nggak bisa. Kecuali kalau kamu film kritik wah, atau wartawan atau mungkin kamu anak sekolah film yang pengen belajar, nah itu baru oke, bisa di Cannes. Terus kalau di Venice itu masih bisa terbuka juga untuk ah, cuma memang limited screeningnya. Di Locarno juga ah, itu terbuka untuk hmm, nah makanya aku apalagi ya Gothenburg juga terbuka. hmm, Kalau di Amerika kebanyakan semuanya terbuka sih untuk hmm. kecuali Sundance ya Sundance karena mungkin di Utah dingin jauh mahal Oke. Mahal jadi agak banget, kemarin susah. kemarin pas ngecek harga hotel, gila semalam bisa 12 juta gitu. Iya Kayak mahal pulang-pulang. banget ampun Makanya aku deh bilang sama Kak itu kayak pulang-pulang dari sana kayak kita akan makan nasi garam doang deh. bener banget itu. Iya. Nah, kalau kalau di BFF Live gimana, Kozi? Apakah lebih ramah terhadap, maksudnya ramah, jadi penontonnya bisa langsung ikutan nonton atau gimana tuh? Iya, kalau di BFI Flare tuh open for publik, Kak. Semua orang bisa nonton, semua orang bisa beli tiket, seperti itu. Oh, seru ya. Heeh. Cuman di BFI, karena mereka memutar banyak sekali film gitu. Eh, Mm-mm. dan padahal istilahnya festivalnya cukup lama, kayaknya 10 hari deh. 10 hari, Iya, 10 hari. Cuman banyak banget film yang mereka putar, jadinya adalah eh, setiap film tuh punya jatah pemutaran sedikit sekali. Kayak iya aku aja betul. tuh cuman sekali pemutaran doang Lika Liku Laki. Oh, oke, cuma sekali Jadi nggak ada aja. pemutaran ulangan, dan Ya. rundown mereka tuh sangat padat. Jadi ketika kita memutarkan kompilasi film-film pendek ini, nggak Mm-mm. ada sesi Q&A karena mereka harus uh, Putar film yang lain harus buru-buru ya langsung. iya putar film yang lain.
Jadi kayak kalian kalau mau nanya-nanya bisa di luar aja ya. Iya, Langsung diusir. dan diusir. Iya, karena Tapi ada yang banyak nanya-nanya banget. nggak? Ada yang nanya-nanya nggak Iya, pas di luar? Pas. eh, kalau nanya-nanya banyak sih. Cuman lebih ke konteks gimana sih Kota Makassar gitu dan apa bagaimana sih kawan-kawan queer di Makassar gitu kayak gitu-gitu Mm-mm. nanyanya Mm-mm. gitu dan banyak juga yang merasa relate dengan ceritanya gitu even though Ya, they are heterosexuals karena kan ya, tema feedingin kan itu tema yang sangat universal sekali gitu even kayak betul. kawan-kawan hetero juga bisa relate dengan itu gitu Ya, kayak betul. gitu sih uh lebih ke Nah, situ sih kak. kalau di Tampere gimana? Tampere diputarnya bagaimana? Apakah sama kayak di BFI Flare yang banyak sekali film-filmnya dan film kamu cuma diputar sekali atau ada sesi tanya jawab juga atau gimana? Di Tampere tuh kita malah jatah jatah pungutan tuh banyak banget ada 4 kali dan selalu sold out. It- Alhamdulillah. iya kecuali yang pertama karena pertama itu kayaknya belum orang-orang dari apa dari filmmakers filmmakers yang diundang juga pada belum datang. Ah, oke, oke. Tapi setelah itu sold out semua Oh, kayak gitu oke. sih dan kita juga kita juga filmmaker yang istilahnya pengen nonton film-film dari filmmaker lain susah banget karena kita kan dapat free tiket satu hari itu 3. Jadi kayak aku sama Ya. Kajen, Kajen nonton kompilasi yang ini yuk, ayo gitu. Pas kita nanya, kompilasi film pendek yang ini yuk, 2 tiket dong. Wah udah habis. Kalau yang ini udah habis, ini udah habis. Jadi kayak nggak ada antusiasnya tinggi banget sampai even kita nggak dapat tiket gitu buat nonton. Jadi kayak kita tuh di sana lebih fokus kayak networking malah. Ya, memang memang akhirnya seperti Ah, itu sih Kozi. Aku pun ah, kalau misalnya ke Cannes atau ke Berlinale seperti apalagi di Cannes ya, kita udah ngantri 2 jam itu ah. kadang-kadang juga nggak dapat tiketnya. Jadi aku suka Oke, itu kesel. lebih parah sih. Soalnya kita di sini nggak perlu ngantri-ngantrian. Oh, nggak perlu ngantri-ngantrian kamu. Iya. Itu, waduh, patah hati banget kalau 2 jam, 3 jam ngantri nggak dapet. Iya, tetap aja. Jadi memang. Imagine. Nah, kalau Ah, di Berlin kan juga sebenarnya juga serupa ya. Kalau memang tiketnya kadang-kadang suka udah habis duluan kayak waktu kamu bilang di Tampere gitu. Jadi mungkin ah, memang harus buru-buru. Nah, terus ya. ketika ke sana nih persiapan apa aja sih yang harus dilakukan? Apalagi kan mengingat kalian kesananya masih musim dingin ya. Aku Hmm, nggak kebayang deh. Kalau aku lihat waktu di apa Instagram story kamu bajunya tuh yang kayak bear ya. beneran jadinya tebel banget kayak polar bear Jadi gitu. Itu sebenarnya gimana? Apa? uang kita tuh mostly habis buat winter costume ya, winter suit gitu. Karena kan sebelumnya aku kan belum pernah ke negara-negara Uh, dingin kayak uh, gini. Jadi uh, kayak uh. daripada kesehatan terancam gitu ya, ya udahlah kita Iya. beli-beli. Ya mostly duit habis ke situ dan persiapannya kemarin juga yang agak drama sebenarnya visa karena Mm-mm. eh, kita dapat pengumuman dari Tampere dan BFI itu di bulan yang sama jadi 1 bulan sebelum festival dan kita tuh harus Mm-mm. ngejar visa dua visa ini dalam 1 bulan which is itu sangat susah Iya, jadi apalagi bisa kita bisa ke Inggris susah ya. iya jadi kemarin kita oke kita harus gercep nih ngerjain yang Finland dulu. Finland habis itu langsung Finland 2 minggu terus si visa Inggris 2 minggu juga gitu kan Mm-mm. gitu analisa gembel kita tahu taunya Finland jadinya 20 hari terus No. ya jadinya 20 hari sedangkan kita udah beli tiket kan terus gue bilang sama Kajan Kajan ini kita masa kita nggak jadi ke Inggris. Ya mau gimana gitu. Um, oh kak ada ini ada yang priority service yang 5 hari doang boleh nih gitu ini kita Mm. priority service lah gitu masih keburu kok gitu kalau kita berangkat tanggal 9 um, tanggal 9 berangkat ya tanggal 5 udah ada lah gitu tahu-taunya terlambat kak telat Terus nggak tanggal 5 dong itu terus kita kayak ya udahlah kalau emang kita sampai marah-marah gitu loh di VSS kayak udah nih kalau emang nggak bisa 5 hari paspornya balikin lagi deh kita mau ke Finland sekarang gitu karena kan udah tanggal 9 Iya, udah kelas betul. 4 hari udahlah sih ini paspornya udahlah gitu kita mau
catch flight gitu Jalan. ke, Ya. iya, ke Finland. Taunya dibilang gini, ya udah Kozi, kamu nunggu jam 5 ya, pas kita tutup biasanya jam 5 tuh kurir udah datang. Dan sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya, cuman dia kayak kasihan sama kita gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita datang jam 5, terus aku sama Kajen kayak berdoa gitu, berdoa menurut keyakinan masing-masing, semoga paspor kita ada. Taunya ada, oh my god. Terus kita Karma langsung, baik. iya, terus kita langsung charge ke bandara. Oh, Lama dari banget dari kemarin. dari VFS tuh langsung ke bandara. Iya, Wow, hebat banyak ya. banyak banget Kak rintangannya Kak, karena kan nggak cuma visa ya, kayak PCR aja kan Iya, kita deg-degan banget. Kan ya betul. eh, nyesek banget gitu ya, kayak kita udah nyiapin tiket terus kayak visa udah ada terus tiba-tiba visa kita langsung positif, itu kayak oh Iya, wow. Tapi benar. luckily kita negatif semua akhirnya begitu. Ya. Sampai sana langsung, jadi begitu sampai sana, kalian harus kayak karantina dulu atau langsung masuk ke hotel yang bareng-bareng sama filmmaker lain atau gimana? Iya, jadi pas di Tampere itu pasti Finland kita nggak ada harus karantina, jadi langsung Hmm. dari Helsinki langsung naik kereta ke Tampere. Dan Ya. kita kayak eh kayaknya nggak usah nonton dulu deh hari ini, kayak kita istirahat dulu aja deh, jadi ya istirahat Ya nggak iyalah, ada tenaga jauh gitu, kayak banget. kita iya kayak kita butuh ngecas dulu bentar lah gitu, ya ngecas bentar, katanya bentar pokoknya tidurnya 12 jam sampai di Finland. Yes. Ya akhirnya pas ya baru besoknya sih baru kita mulai ikut-ikut talks, apa networking, Mm-mm. eh, kayak talks tentang distribusi, strategi distribusi gitu-gitu. Mau nonton juga susah karena pada sold out semua. Jadi ya fokus ini aja, ke talks aja Ber- sama networking. Jadi benar-benar networking ya. Nah, kebetulan nih terkait dengan networking, ada pertanyaan yang masuk ke 100% manusia Instagramnya. Itu bertanya, kalau misalnya ketemu banyak orang di film festival itu tuh gimana cara nge-tracknya ya namanya gitu, atau inget namanya, mukanya ini siapa gitu tuh gimana caranya kamu? Itu sebenarnya problem saya juga sebenarnya gitu. Nah, Seriously. Cuman luckily kan kita biasanya ada name tag. Itu kadang biasa kayak ini siapa ya namanya, coba gue lihat nanti. Oh, oke namanya ini gitu. Kita punya name tag kok biasanya kayak akreditasi gitu. oke. Jadi Iya, lihat-lihat ke name tag-nya ya, dan untuk iya. ngekipnya kamu minta kartu namanya atau gimana Ya, atau ya biasanya kita minta kartu nama dia. Cuman ah, itu sesuatu yang aku lupa lakukan sebenarnya. Jadi kemarin kita sangat nggak well prepared banget, kayak kartu namanya kayak bikin gitu. Jadi yang lainnya pada ngasih kartu kayak, aduh malu banget sih nggak ada kartu. Kayak harusnya gue bikin gitu. Ya, oke. Berarti kan nanti pelajaran ketika kamu nanti berpartisipasi uh, lagi untuk film selanjutnya atau uh, untuk film yang ini di festival lain udah siap-siap langsung bikin kartu nama ya. di Snappy gitu Tapi ya. Tampere itu is a very unique Oh festival ya, karena banyak banget rangkaian-rangkaian acaranya yang menurutku sangat nggak biasa. Jadi mereka kayak nge-arrange kayak spa gitu loh kak, spa oh spa my jadi god. kayak Tapi iya. spa ini bukan spanya kan ada aku pernah Malah ke. ada Bang Joko, hai Bang Joko. Hai Joko, ya aku mau tanya kalau untuk Spanya kan Apa Ada Viking Spa gitu ya yang kamu dibawa ke tengah danau yang beku, diceburin terus masuk ya, ke dalam. Oh yang itu betul. yes, ya. Dan itu kita pasti spa itu ini aku nggak ikut sih, cuman berdasarkan dari Mbak Cika sama Mas Edo tuh mereka kayak completely naked di spa, Yes, terus kayak ngobrolin tentang film masing-masing gitu. Kayak it's yes, something that ya kayak nggak ada di festival lain kayaknya. ya. Sepertinya memang tidak ada di festival lain ya itu ya. Oke oke. Kecuali festival-festival mungkin yang ada di Skandinavian Ya, area ya, yes, yang punya tradisi sama seperti yes. Finland. Ya, nah terus, nah kan kamu bilang tadi kamu networking, terus ada nggak Hmm, sih pertanyaan-pertanyaan yang seru atau mungkin momen yang nggak terlupakan pada saat menghadiri kedua festival internasional ini? hmm. Em, Mungkin lebih ke karena di BFA itu ya kalau yang di apa? Kalau di Tampere mungkin karena eh, I met a lot of friends there, dan ini juga apa si
para politikusnya pada baik-baik semua gitu. Jadi kayak benar-benar kayak Oh, ngerangkul banget. Jadi oke. berasa kayak keluarga gitu. Jadi kan pas Jadi closing deket itu ya, Sal. kayak mereka kayak ngajakin yuk ke ini yuk, ke bar ini yuk, kita ada closing gitu-gitu. It's all free gitu. Baik banget. Ya. Jadi kayak berasa hangat aja festivalnya gitu. In a very cold place Ya, I can gitu. imagine. I can totally Yes, imagine. yes. Nah, itu Uh, biasanya ini kalau aku datang ke Berlin, karena mm, kebetulan juga dulu seperti John, aku pernah menjadi juri di mm, Teddy. Akhirnya ya. ketemu sama komunitas queer juga gitu, kayak ke queer Mm, club atau apa. Kamu juga gitu nggak ya. waktu di Tampere? Lebih, bukan Tapera pasti BFI Oh, kayak by the FI Flare. yes kayak karena kan film festival ini kan film festival queer gitu dan Ya, uh, kita kemarin aku kemarin sempat jadi panelis juga di panel discussion about genre baru queer sport sports ya. films ya jadi Iya, queer kayak sport films. membahas film olahraga yang ada kaitannya dengan queer theme dan itu Ya. kita ada bertiga jadi berdua ini tuh atlet sebenarnya jadi dua atlet Oh, ini satu atlet renang satu atlet sepak bola dia itu sutradara dan mereka tuh membuat film tentang struggle mereka sebagai atlet di bidang olahraga masing-masing sebagai mm, queer people gitu mm. di filmnya dia. Nah aku kan bukan atlet ya, lebih ke Cheerleader, kamu cheerleader. iya. Jadi jadi ngebahas tentang sisi lain dari olahraga itu sendiri yaitu adalah Ya, para penggemar kan ya. gitu. Jadi ya ngebahas itu semua dan bagaimana pentingnya on-screen representation for athletes gitu in the queer films. Terus kayak ngebahas ini juga, ngebahas uh, bagaimana how homophobia and toxic masculinity strongly connected with sports gitu-gitu loh Kak. Kita kemarin Hmm. ngebahas itu dan proses kita masing-masing dalam membuat film dan tantangannya gitu. Ya, Aku kemarin itu jadi seru. ditanya gimana sih lo bikin film di Kalikulaki padahal kan di film lu kan istilahnya lo nggambarin eh, kayak bagaimana laki-laki di kota Makassar gitu yang Ya. mostly are very toxic dan very misogynistic dan gimana lo deal with the crew gitu Hmm. apakah lo ada challenge gak gitu kemarin membuat film ini ada clash gak sama kru-kru lo gitu yang cowok-cowok misalnya Ya. kayak gitu gitu iya Oh, iya sih, aku sempat lihat juga tuh bahwa ternyata mereka Hmm, ada genre baru queer sport, which is true hmm, karena udah banyak sekali kan biasanya juga hmm. film-film Ah, film-film terkait isu-isu sport yang kadang-kadang berbau homoerotis, kadang-kadang juga hmm. terkait dengan isu Yes, queernya sendiri. Ya, nggak yes. hanya gay tapi juga lesbian dan macam-macam gitu. Jadi, ada berbagai macam isu yang bisanya dibawa juga di Hmm, film-film yang berbau sport atau competition. Nah, sekarang kita ngobrol. Ada beberapa teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Ini aku kalau udah satu lagi dari Valvenardo. Ada tips dan triksnya nggak sih kalau mau memasukkan film ke festival seperti yang Kak Kozi lakukan? hmm. Pertanyaannya ada tips and triks nggak? Ini sebenarnya pertanyaannya buat Kak John sih, lebih lebih cocok ke Kak John. Cuman ini aku jawab Sebisamu sebisa jawabnya. aja ya. Betul. Kalau dari aku sih dari strateginya Kak John kemarin, kita waktu filmnya udah jadi, kita Mm-mm. lihat dulu nih film kita kayak gimana, uh, berbicara tentang apa, Ya. secara storytelling kayak gimana, stylenya kayak gimana. Nanti Mm-mm. habis itu baru deh kita milih-milih kiranya nih festival yang mana ya yang mereka akan suka kira-kira sama film kita gitu. Mm-mm. Nah, tapi di awal-awal kita uh, submit ke festival major dulu. Kayak you name it lah, kayak misalnya kayak Cannes Film Festival, kayak Venice, kayak Berlin, kayak Sundance, terus kayak Locarno misalnya di Toronto gitu. Itu dulu gitu. Karena once kita terseleksi di festival major ini, just simply terseleksi aja gitu. Mm-mm. Festival-festival lain akan minta screener, minta apa, atau nyuruh kita submit film kita tuh ke festival dia tanpa bayar, kayak gitu. Ya. Nah,
kalau misalnya we lucky to get one of the festival itu udah enak Mhm. banget. Cuman kalau misalnya kita nggak lolos di festival major ini, kita nggak usah kecil hati gitu. There's so many other good festivals, I Setuju, think banyak banget yang betul. bisa kita coba daftar. Kayak gitu sih dari Nah, aku. tadi kan dirimu bilang kalau misalnya sudah masuk ke salah satu festival liga besar ini, Liga A ini, Hmm, biasanya akan dimintai screener dan biasanya tidak berbayar. Tapi hmm. ketika mendaftar ke festival yang Liga A ini apakah kamu harus membayar juga, membayar pendaftarannya atau bagaimana? Tergantung, tergantung apakah kita punya eh, kita kenal secara personal dengan mungkin let's say kayak programmer direkturnya kayak Ya, gitu kayak kita simply bisa ngasih screener aja gitu. ya. Eh, jadi kita nggak perlu bayar kayak contoh dulu kita pernah mau submit di Tribeca film festival. Kebetulan Mhm, Gajong kan punya kenalan di Tribeca. Jadi Gajong mhm, simply ngasih linknya aja gitu. Dan itu mhm. udah dihitung sebagai kita udah submit gitu seperti itu. Oke, oke. Yes. Ya Uh, berarti ada uh, uh, salah satu keuntungannya memiliki produser yang sudah ada pengalaman di festival film hmm, internasional itu ya berarti ya. yes. Ya, jadi buat Cuman teman-teman kalau yang kita nggak ikutan ada di ya sini, nggak apa-apa gitu. Kita ya, daftar, kita we have to pay lah gitu. ya, Cuman oke. banyak kok festival-festival major ini yang istilahnya malah gratis gitu. Kayak kan official tuh dia nggak charge uang sama sekali kecuali yang Ya, kayak Semen de la Kritik sama iya, Kanzen de Realizator itu mesti bayar cuman betul. Iya, officialnya setahu aku gratis seperti ya, itu. Yes. betul sekali. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang sepertinya sih sudah sempat kita obrolin juga sih. Hmm. Tips and trick tadi sudah apa? Nah, hal apa sih yang harus diketahui sebelum menjadi sutradara? Tapi tadi dirimu mungkin. Soal kalau tips and tricks tadi juga sudah dibahas. Pengalaman sebagai sutradara untuk film di Makassar juga sudah. Oh, sama tantangan. Berarti pertanyaan yang selanjutnya yang dari penonton ini adalah eh, tantangannya sebagai filmmaker di Indonesia itu apa? Hmm, getting the money. Harusnya aku bilang ya tantangannya selain dapat duit itu apa? Ya kalau ya itu paling pertama sih apalagi kan short film gitu kayak mostly Hmm, investor tuh kayak sangat reluctant to give money to shorts. Jadi kita kayak mencari uangnya malah kalau nggak patungan ya udah dari grant biasanya short film grant which is itu sangat jarang banget di Indonesia ya. gitu. Uh, uh, tapi once kita kalau kalau dari aku sih maksudnya once aku udah oke mungkin aku ceritain pas bikin di Kalikulaki. Kemarin Ya. tuh kendalaku lebih ke building the trust with my crew karena mostly the crew itu adalah orang-orang sekolah film, sedangkan aku bukan. Jadi kemarin Ah, itu kita cukup intens bondingnya gitu, kayak building each other's trust and ya. ya karena kan um, aku sebagai sutradara punya visi gitu. Mhm. Aku maunya filmnya kayak gini, cuman dari orang yang sekolah film kan bisa aja dibilang oh belum tentu bisa seperti itu karena we have rules. Nah, Ya. like building the trust itu susah banget buat aku gitu. Especially if you're not a person yang sekolah film, terus lu ketemu kru-kru yang sekolah film, itu sih yang susah kemarin sebenarnya. Hmm. Sama lebih ke kalau dari segi penulisan sih lebih ke mencari cara yang fresh dalam bercerita gitu loh kak karena kan film kan udah banyak banget dan kayak uh, udah nggak ada yang baru gitu loh kak kayak finding a fresh way to storytelling itu susah banget. Ya, betul. Itu Betul yang paling sekali. susah karena apa sih yang membuat film kita beda dengan film yang lain gitu itu yang tantangannya sebenarnya kayak creating something new Ya. yang Nah, sebenarnya hampir hampir ya kayak yang sebenarnya susah banget gitu untuk ya. mencapai itu. Yes. Ya, jadi tantangannya nggak cuma melulu tentang uang, tapi pastinya itu ya, bagaimana caranya Hmm. bisa ngedeliver Hmm. the same story atau mungkin nggak same ya,
Mungkin Ya, ceritanya bernuansa sama, tapi bagaimana caranya untuk ngasih tahu ke orang bahwa ini ada sesuatu yang berbeda loh dari cerita yang gue buat ini di ya, film gue ini gitu. Nah, satu lagi ya. nih yang aku pengen tanyain, solusinya apa tuh ya tadi yang building trust ya kan antara kamu dengan teman-temanmu, teman-teman kru kamu tadi itu. Kamu akhirnya melakukan apa? Lebih lebih getting know to each other aja kak, saling kenal aja gitu, ngajak Sambil kopi nonton gitu. bola. Jadi Gua akan getting to know each tertidur other. sih kalau gua nonton bola, kayak Gue yuk nonton pun. bola yuk. Terus kayak, kayak tiduran duluan. Yes. Nah, makanya Iya, gimana lebih caranya? ya saling kenal aja sih. Kemarin aku kayak ya gue lebih sering ngobrol gitu, kayak Hmm, ngobrol santai dulu aja, terus kayak sedikit-sedikit menjurus ke film kita. Kayak tau gak sih, gue tuh pengen film gue tuh kayak gini karena gue tuh pengen nyampein ini gitu tuh, bla 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 gitu. Kayak gue selalu mencoba untuk membuat isi gue ini make sense buat dia. And hmm, kenapa storytellingnya harus begini tuh harus gue jelasin semuanya. Gue harus berhasil bikin semuanya itu masuk akal aja. ya. Jadi lo banyak nongkrong ya sama kru-kru lo ya untuk Iya, menyampaikan itu kayak ya. gue bilang, eh, ini melanggar tuh karena gue tuh pengen gini. Ini tuh cutnya begini tuh nggak nyaman ya. Karena gue pengen bikin penonton gue nggak nyaman malah gitu. Hmm, Kayak gitu-gitu. ya. Kayak eh, karena kan sejak Kak John memberikan banyak referensi film pendek kan, gue ngeliat bahwa waduh, film-film ini tuh beda-beda semua, fresh-fresh semua gitu. Eh, kayak pengen banget bikin kayak gini gitu. Terus kayak Mm-mm. akhirnya ketika gue mau bikin malah dibatas-batasin, kayak lu tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, karena itu karena kita punya aturan segala macam. Terus gue bilang, waduh, gue tuh begini tuh karena begini loh gitu. Because I think we filmmakers, we need to be disruptive, you know, in terms of storytelling and directing, karena that's Ya, what makes us different. Itu yang bikin film kita jadi fresh sebenarnya. That's what I believe. ya, betul. Yes. Jadi jadi kamu berusaha untuk meyakinkannya itu tadi dengan Ah, cara ya seperti yang kamu bilang tadi nongkrong bareng mereka, getting to know mereka sambil berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya ingin kamu capai ketika membuat film bareng mereka ya. yes, exactly. Nah, terus sekarang teman-teman kamu sendiri di Makassar mungkin ada nggak maksudnya respon dari keluarga atau teman-temanmu ketika nonton film ini? Keluarga aku belum nonton, and I don't want them to watch. Yes, ya, Kenapa belum diajak nonton? Belum siap ya? Nanti aja sih nontonnya. manusia mungkin akan tunjukin yang versi di sensornya kali. Oh Karena iya, emang oke, baik. ya, cuman aku udah jadi pas, jadi kan kita sebenarnya udah premier di Makassar, Iya. dan gue sangat nervous banget karena yang organisernya ini kayak udah tahu bahwa kalau apa uh, mungkin pengumuman screeningnya mungkin pas deket-deket hari pemutaran aja deh gitu. Terus ya udah, dia pemutaran tanggal 26, habis ke statementnya juga tanggal 26, tapi tetap aja full house, tetap 26 tetap kemarin, aja. Maret. Iya. Ah, Terus wow. terus tahu-taunya ada teman SMA aku datang bertujuh, Terus dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dulu aku sempat berusaha untuk berbaur dengan mereka gitu. yang di Eh, dalam film. Jadi dia inspirasi orang-orang ini. jadi kayak mereka, dia nonton film itu, tapi eh, sama tem ini sih kayak eh, kayak mulai berusaha untuk open membahas tentang masculinity, toxic masculinity, dan dia kayak, iya sih gue juga pernah merasakan kayak gitu sebenarnya, malah gitu. Kayak bahkan temen gue juga pernah merasakan itu gitu. Ya. Tapi gue baru taunya sekarang malah pas dia nonton film itu. Jadi malah kebuka diskusi itu gara-gara nonton film itu basically. Jadi selama ini ditutup-tutupin sama mereka. Jadi pas Ya mereka nonton nggak tanggal berani aja. yes. Tapi kan ya karena kita udah pada dewasa semua kan. Jadi kayak satu persatu pada speak up gitu. Karena gue pernah
Even though dia hetero, tapi gue bisa relate gitu dengan film lo ini karena gue pernah merasakan pas yang sama juga, tapi bukan konteks bola atau konteks yang lain. Hmm. Berarti maksudnya tadi kan kamu sempat ngomongin bahwa film film itu baik pendek ataupun panjang harus memiliki a kind of disruptive feeling, bisa menggelitik Hmm. penontonnya. Berarti menurutmu sudah tercapaikah dengan si teman-teman SMA-mu ini akhirnya berani ngomong? Yes, karena sebenar-benarnya gue dulu berusaha, I used to very speak out loud about this, like in social Oke, media. ya, Ketika kita lagi ngumpul, gue uh, suka ngobrolin ini, very serious oke, tone gitu ya, loh. Tapi mereka kayak malah jadi banget gitu. Kayak mungkin dia ngerasa terinjak-injak lah, atau mungkin dia I uh, see. kayak Malu tuh orang atau bacot segan. banget gitu-gitu kan. Ah, Iya, jadi kita oke, malah fail untuk menciptakan diskusi yang sehat seperti itu. Jadi sebenarnya yang mendorong gue untuk bikin film juga sebenarnya itu gitu. Gimana sih kayak gue mau berbicara tentang isu-isu ini, tapi tuh gue mm-mm, tuh maunya tuh kondusif gitu. Gue tuh pengen creating a safe um, a very safe discussion gitu, a very healthy ya, discussion about this, dan dengan cara yang santai gitu-gitu loh, nggak jaji. Malah gue menemukannya dengan medium ini, dengan film gitu. Gue berhasil menciptakan diskusi yang sehat melalui film malah, and that's what I love about it. ya. Dan Yes, sepertinya sudah berhasil ya. Oh, ini tadi ada yes. juga dari teman Fabrice. Good luck Kak Kozi buat Basri dan Salma in a never ending comedy. Thank you. Nah, sekarang mungkin karena kita sudah hampir habis waktunya, mungkin bisa diceritakan proyek kamu selanjutnya. Aku dengar-dengar katanya kamu mau bikin dokumenter. Oke, pasti ulahnya Kak John ini. Yes. Aku nggak bilang loh, aku nggak bilang itu dari John loh. Tapi coba mungkin Tapi apa the only proyeknya? person that I told itu Kak John. Iya. Mungkin oh ya, coba mungkin atau mungkin ada proyek lain atau apa gitu yang lagi mau dikerjakan sekarang. Sebenarnya like, oh, we are preparing to make another short this year itu di bulan Juli. No, no, no. Bulan Next ya July? Juli pre-product. Ya, no, Oh, Juli 2022. Juli ini. Ya, Oh, Juli ini. Heeh. kapan lagi ya? Ya Juli, syuting itu Agustus. Uh, Judulnya Basri dan Salma dalam komedi yang terus berputar. Yes. Film pendek juga. Film pendek, iya. Belum ada Mm-mm. duit buat bikin film panjang. Yes. Mm-mm. Oke. Nah, itu sudah secure fundingnya segala macam atau bagaimana? Udah, udah secure sih. Cuman kita mengharapkan eh, ini juga kayak bantuan-bantuan dana lainnya dari SJFF karena kan kemarin kita sempat submit juga yang short film grant-nya. Cuman even though kita nggak dapat, kita tetap buat sih karena Hmm. kita kan udah ada budget sebenarnya dan we have to finish the film this year. Jadi mau nggak mau harus tetap buat. I see, oke. Oh, that's Yes. good. Di festival film yang saya kerjakan satu lagi sedang membuka short film pitching project. Jadi kalau kamu mau Oh mencari, wow. Boleh tuh. Boleh, coba boleh, dilihat boleh, ke boleh. sosial Di media yang satu tetangga sebelah lagi. ya. Iya, yang ke sebelah tetangga. Nanti mungkin bisa di ini. Nah, itu Yes. rencananya kalau kamu bilang kan tadi Juli syuting, post pro Hmm. Agustus September gitu ya. Jadi Hmm. semoga masih bisa kekejar untuk masukin ke Berlin atau ke Yes. kalau Busan kayaknya nggak mungkin ya karena Busan kan biasanya Oktober ya. Jadi Yep. mungkin Sundance or Berlin Yes. or Rotterdam kayak gitu-gitu ya pinginnya Yep. masuknya. Ya, jadi memang Yes. rencananya ke situ ya. Nah, itu boleh diceritain sedikit cerita filmnya tentang apa? Mungkin nggak semua sinopsisnya ya, tapi kayak tagline-nya aja atau apa gitu. Oke. Jadi eh ini sinopsisnya kah atau apa nih? Atau Terserah the kamu yang kira-kira inspiration? yang mungkin mungkin sedikit sedikit aja sinopsisnya ya supaya nanti nggak nggak kebocoran sebelum jadi bikin Ya, kan. gue takut spoiler. eh Intinya Tadi apa judulnya tadi? Salma dan Basri dan Basri ya? Salma.
Iya, Basri dan Basri dan Salma dalam komedi yang terus berputar. ya dalam komen. Waduh, Basri dan Panjang banget Salma ya dan judulnya ya. iya panjang banget ya ampun tuh kalau disingkat Kak John kan BSSSS suka gitu. judul yang panjang-panjang. Oh iya betul. Perhatiin deh judul-judul film dia kan suka panjang. Iya ya. Coba nanti kalau bahasa Ya. Inggrisnya agak nanti gimana ya? Ya, Basri dan Salma dalam komedi yang tak kunjung apa tadi? yang terus Oh, yang berputar. terus berputar. Ya, Oke. ya. Kayaknya bisa Jadi kebayang ya nuansa-nuansanya seperti apa. jadi ceritanya tentang ini sih. Jadi cerita tentang sepasang suami istri yang bekerja sebagai Hmm. tukang odong-odong basically. Uh, Cuman melalui karakter ini gue mau membahas tentang keluarga dan how toxic keluarga may be in Indonesia and how hypocrite they are, and also mau bahas sedikit tentang uh, anak, dan bahas sedikit, bukan sedikit sih, banyak sih tentang anak sih. Kayak bagaimana anak itu dijadikan sebagai investasi di masa depan, Ya, dan um, tapi sangat kita malah Indonesia gagal, ya. ya tapi kita malah gagal kayak memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi anak gitu, seperti itu. Dan juga membahas sedikit tentang marital rape, pemerkosaan dalam rumah tangga, it could happen, dan many people don't know about that. Or many Uh, people don't like to talk about it. yes, um, there's so many things. Kayak ini juga tentang bagaimana pemerintah itu kayak they want us um, to don't want kids, gitu-gitulah, banyak banget. There's so many things that I would like to share in the film. Ya, cuman ya karakternya tuh tukang odong-odong, which is I think sangat kayak belum pernah ada gitu di film Indonesia. Kayak apa karakter odong-odong, karena menurut gue odong-odong kan idenya kan sebenarnya dari gue ngeliat odong-odong tuh malam hari cakep banget gak sih, kayak warna-warni, Iya, very colorful, very very hangat dan festive. manis. Iya, uh, terus kayak aduh kayaknya gue sampai pengen bikin film tentang odong-odong deh. Cuman di saat bersamaan gue kayak kesel gitu loh kak, karena kan gue kan udah hampir kepala tiga, terus kayak gue belum married sama sekali, dan ketika gue ngumpul sama keluarga, acara keluarga kayak macam akikah lah atau acara lebaran, gue tuh suka ngerasa terus dikoneksi dengan keluarga gue sendiri, kayak lu kapan nikah sih gitu, lalu uh, apa uh, lu nggak mau punya anak apa gitu, lalu yang ngurusin lu siapa gitu-gitu. Jadi gue kayak pengen gue menggabungkan kekesalan gue ini sama kekaguman gue dengan odong-odong menjadi satu gitu. Wah, itu adalah perpaduan dua rumus yang Nah, berbeda dan bertabrakan, tapi seru kayaknya ya. iya, yes, Oke, Kozi. Terima kasih banyak. Kita sudah bahkan sudah lewat dari waktunya, tapi masih tetap bisa masih seru. Kayak masih banyak yang bisa kita obrolin. ya, Tapi aku yakin kita pasti akan sering ketemu lagi nanti. iya. Eh, dan I will meet semoga, you in Jakarta kak. alhamdulillah, nanti pas terutama kalau ada festival di 100% Manusia dan juga festival lainnya, kita bisa bertemu di Jakarta. Yes, yes, I wish, please. Tapi Yes, ini please. apa Hero on Screen tahun tahun ini ada nggak sih? Insya Allah ada. Kita selalu ada tiap Offline. tahun. Aku belum berani bilang, tapi nanti lihat saja di Semoga ada akun offline festival kak. sebelah. So I have reason to go Amin. to Jakarta and meet you gitu. Oke, amin. Terima kasih. Yes, Ya, terima kasih banyak ya Kozi untuk thank you sharingnya so malam much kak. ini. It has been Ya, so much fun ngobrol sama dirimu dan juga tahu yes. cerita-ceritamu di BFI Flare dan di Tampere dan di Sundance. Good luck buat pemutaran Lika-Liku Laki lainnya. Semoga Yes, good berhasil luck with the Europe on Screen kak. dan 100% manusia karena sekarang saya lagi di 100% manusia. Ya, both. Oke. Iya dan Sampai semoga ya. aku satu hal yang aku spesifik doakan adalah semoga orang tua kamu juga bisa menonton Lika-Liku Laki. Ya, yang versi disensor tapi kak. Oh, oke, baik yang di versi disensor. Siap ya, semoga mereka. Aku rasa mereka, tapi Anissa mereka sudah nonton kan? Iya, dan ibuku kayak
please jangan sampai bapakmu nonton. Kayak Hah, gitu. masa sih? Nggak apa-apa kan? Iya. Padahal Anissa aman. Kak Putri udah nonton nggak sih? Iya, tapi kan nggak apa-apa maksudnya nggak. Eh, buat emakku ke bapakku itu akan menjadi apa-apa sih. Ah, oke oke Ya. oke oke. Ya, ya, oke oke baiklah. Ya berarti yang Lika-Liku Laki ini betul harus disensor. Yes, harus Kak. We Ya, have oke. to. Yes. Sip. Terima kasih Kozi, sehat selalu ya dan good luck Thank buat you. pemutaran serta produksi film selanjutnya. Aku tunggu. Yes. Thank you Kak. Thank you semuanya yang Thank udah nonton. you. Ya, thank you. Sekarang aku ingin memberikan hadiahnya kepada tadi ada Walvenardo, lalu ada Fabrius, dan juga ada Joan. Ada 3 orang, yang satu lagi tidak ada namanya di sini. Ya, kalian akan mendapatkan hadiah. Cuma ada tulisannya di sini apa nih? Questions aja katanya. Oke, buat kalian bertiga nanti kalian akan dihubungi oleh admin miminnya dari 100% Manusia Film Festival. Sampai berjumpa lagi dan 100% Manusia Film Festival tahun ini insya Allah akan hadir, cuma belum tahu kapannya. Akan hadir, belum tahu kapan nanti akan dikabari, cuma kami akan memulai aktivasinya dari sejak sekarang dan juga nanti kita akan kembali hadir di Instagram Live bersama 100% Manusia Film Festival di akhir April ini. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih banyak, Kozi. Dah, thank you. Bye.